Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Andriano Faizin. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu PKM GFK. Langsung saja menginjak ke poin pertama, yaitu masalah judul. Judul ini harus memuat 3 elemen penting. Yang pertama objek, yang kedua metode, yang ketiga manfaat. Di sini saya sudah memberikan contoh satu judul yang telah lolos pendanaan PKM GFK tahun 2021. Yang berjudul Integrated Smart Ecolake, konsep pemanfaatan danau terpadu sebagai perwujudan capaian SDGs. Di sini sudah tertera yaitu Integrated Smart Ecolake sebagai objek, konsep pemanfaatan danau terpadu sebagai metode, serta sebagai perwujudan capaian SDGs itu manfaatnya. Di sini judulnya itu maksimum 20 kata tanpa akronim atau singkatan. Lanjut ke bidang kegiatan. Berhubung kita di sini membahas tentang PKM GFK, jadi bidang kegiatannya ini kita tulis PKM gagasan futuristik konstruktif. Selanjutnya yaitu nama tim pengusulan. Yang pertama yaitu nama lengkap ketua, NIM, dan tahun angkatan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh nama anggota 1, nama anggota 2, nama anggota 3, dan seterusnya. Perlu diingat ya teman-teman, jumlah personil PKM GFK ini terdiri dari 3 sampai 5 orang yang berasal dari 2 angkatan yang berbeda, berasal dari lintas prodi yang saling mendukung. Ini kita lanjut untuk yang lembar pengesahan PKM GFK. Jadi bisa dilihat ya teman-teman. Ini lembar pengesahannya. Untuk selanjutnya itu sistematika proposal kegiatan. Judul PKM GFK ini tidak diperkenankan menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan menggunakan maksimal 20 kata. Proposal ini terdiri dari yang pertama isian kelengkapan sampul meliputi judul PKM, jenis PKM, nama dan nomor induk tim mahasiswa, asal perguruan tinggi pengusul dan tahun usulan. Yang kedua yaitu isi utama proposal yang dikemas dalam bentuk PDF yang meliputi daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Daftar isi ini diberi nomor halaman dengan huruf I1, I2, I3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Yang kedua, halaman inti adalah halaman proposal yang memuat bab pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Halaman ini memuat maksimum 10 halaman. Halaman inti dan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan atas. Saya kasih contoh ya teman-teman. Untuk halaman daftar isi ini, ini contohnya. Ini ya teman-teman contohnya. Untuk yang halaman inti ini contohnya ada di sini, saya lihatkan ya teman-teman. Ini adalah contohnya di sebelah kanan atas. Ini lanjut ya. Untuk isi utama proposal ditulis dengan tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12. Teks menggunakan jarak baris spasi 1,15 dan perataan teks menggunakan rata kanan dan rata kiri. Layout menggunakan ukuran kertas A4 dan 1 kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan atas bawah masing-masing 3 cm. Kita lanjut. Ini contoh dari daftar isi. Daftar isi ini boleh ditambahkan daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. Masing-masing daftar sesuai dengan subbab yang dipaparkan dalam proposal. Jadi ini daftar ini tidak wajib ya teman-teman. Lanjut ke daftar lampiran. Daftar lampiran ini yang pertama ada lampiran 1, biodata ketua, anggota, dan dosen pendamping. Untuk lampiran kedua ada justifikasi anggaran kegiatan. Lampiran ketiga ada susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas. Lampiran keempat ada surat pernyataan ketua pelaksana. Lampiran yang kelima yaitu gambaran kondisi futuristik konstruktif. Perlu diperhatikan teman-teman, 5 lampiran ini wajib dilampirkan di proposal. Lanjut ke bab 1 yaitu pendahuluan. Perlu diingat ya teman-teman, ini bab 1 ini
banyak kesalahan. Jangan sampai satu ini berupa huruf melainkan angka, ya teman-teman. Di pendahuluan ini terdapat satu latar belakang masalah. Latar belakang ini berisi terkait gagasan apa yang akan kalian sampaikan dalam PKM GFK ini, dan jangan sampai gagasan ini hanya bersifat fantasi melainkan harus diwujudkan minimal 5 tahun ke depan. Selain itu, PKM GFK ini mengacu pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dan isu nasional, di mana 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini terdiri dari tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, industri, inovasi dan infrastruktur, dan lain-lain. Silakan dilihat ya teman-teman. Untuk isu nasional ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan PKM GFK antara lain: 1. Korupsi, 2. Narkoba, 3. NKRI, 4. Bencana alam, 5. Bahasa daerah, dan yang terakhir konservasi satwa liar. Untuk selanjutnya, sebab yang ada di bab pendahuluan yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini dapat berupa paragraf singkat, padat, dan jelas atau dijadikan per poin. Yang ketiga yaitu tujuan. Jadi tujuan kalian membuat gagasan futuristik konstruktif ini, apa tujuan kalian akan kalian capai. Yang selanjutnya yaitu luaran kegiatan. Jadi di PKM GFK ini ada 3 luaran. Yang pertama yaitu membuat video, dan video itu diunggah ke channel YouTube. Yang kedua yaitu laporan kemajuan, dan yang terakhir yaitu laporan akhir. Yang terakhir, subbab yang terakhir pada bab pendahuluan yaitu manfaat. Jadi manfaat yang kalian inginkan dari gagasan GFK ini itu apa? Kalian tulis di sini. Untuk bab 2 yaitu skenario gagasan. Skenario gagasan ini merupakan bagian dari praproduksi yang berisi prosedur merancang dan menyempurnakan konsep film dari awal sampai akhir. Skenario gagasan ini diawali dengan penyampaian sinopsis yang dilanjutkan dengan penulisan naskah lengkap cerita atau syuting script yang dirinci dalam beberapa sub cerita. Ya, sinopsis ini diberikan di awal itu untuk masuk dengan memberikan gambaran umum menyeluruh tentang alur cerita atau poin utama, faktor penentu lainnya dari karya video yang akan direalisasikan tanpa harus menonton video. Jadi si penonton itu bisa paham akan video tanpa harus melihat video. Yang selanjutnya visualisasi storyboard sebagai bagian dari pengembangan skenario dalam bentuk sketsa, akan sangat membantu teman-teman. Untuk selanjutnya itu skenario sebagai bagian dari proses perencanaan film, menampilkan adegan demi adegan yang tertulis secara terperinci atau sebuah naskah cerita yang di dalamnya terdapat uraian adegan, tempat, keadaan, dan dialog yang berurutan. Lanjut ke perlu diingat ya teman-teman, di bab kedua ini perlu ada yang pertama ide. Ide ini meliputi penentuan tema, judul, dan premisnya. Yang kedua harus ada sinopsis panjang. Yang ketiga rancangan treatment atau berupa cerita pendek. Yang keempat yaitu rancangan naskah skenario. Lanjut ke bab ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini diawali dengan menyusun shortlist yang berdasarkan naskah lengkap cerita. Bab ini juga membahas rencana pemilihan lokasi, pengambilan gambar, dan jadwal pengambilannya, perangkat keras dan lunak yang digunakan, serta metode dalam tahapan produksi dan pasca produksi. Intinya ya teman-teman, dalam tahap pelaksanaan ini berisi tentang shortlist. Di shortlist itu sudah ada membahas rencana lokasinya di mana, terus pengambilannya kapan, terus cara pengambilannya gimana, terus perangkat keras dan lunak yang akan digunakan, serta metode dalam tahapan produksi itu seperti apa. Lanjut ke bab 4 tentang biaya dan jadwal kegiatan. Saya kasih tahu ya teman-teman, peraturan umum penganggaran biaya PKM.
Rekomendasi untuk pengalokasian dan penggunaan dana 80% untuk kebutuhan operasional dan 20% untuk kebutuhan administrasi. Biaya perjalanan dilakukan seefisien dan seminim mungkin. Biaya perjalanan yang berbasis aktivitas lapangan disusun seefisien dan seoptimal mungkin mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI dengan memperhatikan proses pengelolaan PKM berbasis daring. Item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAP adalah 1. Yaitu fee atau honorarium untuk tim dosen pendamping atau pihak ketiga. Yang kedua yaitu konsumsi untuk tim dosen pendamping atau pihak ketiga. Yang ketiga itu pembelian atau penyewaan perangkat berupa komputer PC, laptop, printer, ponsel, kamera, webcam, sewa laboratorium, peralatan laboratorium lainnya. Yang keempat yaitu penyusunan, penggandaan, dan penjilitan laporan kemajuan laporan akhir. Yang kelima yaitu kertas lebih dari 2 rim, alat tulis kantor sesuai kebutuhan. Yang terakhir yaitu perjalanan seminar luar kota. Jadi keenam ini tidak diperkenankan untuk diusulkan dalam RAB ya teman-teman. Lanjut ke anggaran biaya. Anggaran biaya dari PKM GFK ini berjumlah 5 juta sampai 10 juta ya teman-teman. Ini formatnya untuk rekapitulasi rencana anggaran biaya. Lanjut ke jadwal kegiatan. Ini contoh dari jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini berlangsung 5 bulan ya teman-teman. Di sini ada kegiatan, bulannya, keberatan, dan persen penanggung jawab. Untuk selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad, nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal dicantumkan dalam daftar pustaka. Nama pengarang, tahun, judul tulisan, sumber, bentuk Harvard Style. Dapat menggunakan software pendukung untuk otomatis citasi dan pembuatan daftar pustaka seperti Mendeley, Zotero, dan lain-lain. Nah, perlu diingat ya teman-teman, tidak perlu tiap bab dimulai dari halaman baru karena limit jumlah halaman inti. Bab 2 serta bab 3 dapat dioptimalkan maksimal jumlah halaman dari bab 1 hingga daftar pustaka dalam PKM GFK ini adalah 10 halaman. Nomor halaman lampiran kelanjutan halaman terakhir dari daftar pustaka. Jika halaman terakhir adalah halaman 10, maka lampiran dimulai halaman 11 dan seterusnya. Untuk selanjutnya itu lampiran-lampiran. Lampiran pertama yaitu biodata ketua, anggota, dan dosen pendamping. Yang pertama yaitu biodata ketua pelaksana. Bisa dilihat nama lengkapnya diisi secara lengkap ya, jangan ada yang disingkat. Jenis kelamin diisi, program studi dilengkapi, NIM dilengkapi, dan seterusnya. Bisa dilihat. Tantangan juga bisa. Tantangan tidak boleh di-scan, harus tantangan basah. Yang kedua yaitu biodata anggota. Biodata anggota ini sama seperti biodata ketua pelaksananya. Seperti nama lengkap jangan disingkat, jenis kelamin juga, program studi dilengkapi, NIM dilengkapi, dan seterusnya. Tanda tangan juga tidak boleh tanda tangan scan, harus tanda tangan basah. Perlu perhatian teman-teman, di sini dalam biodata anggota ini disesuaikan dengan jumlah anggota kelompok PKM. Yang terakhir yaitu dosen pendamping. Di sini sama seperti biodata ketua pelaksana. Di sini ada nama lengkap, terus jenis kelamin, program studi, NIP atau NIDN, tempat dan tanggal lahir, alamat email, dan nomor telepon atau HP. Dan jangan lupa untuk dilengkapi riwayat pendidikannya, mulai dari gelar akademik, nama institusinya di mana, jurusannya apa, tahun masuk atau lulusnya tahun berapa. Nah, ini juga dilengkapi tentang rekam jejak Tridharma PT, dilengkapi ya teman-teman. Dan untuk tanda tangan dosen pendamping ini juga tidak boleh scanan, harus tanda tangan basah. Terus jangan dilupakan
biodata ini dibuat selengkap-lengkapnya mungkin. Untuk riwayat ketua, anggota, dan dosen pendamping dicetak, kemudian ditandatangani, lalu di-scan full pack, dan kemudian digabung dengan file PDF proposal. Jangan lupa ya teman-teman, untuk lampiran kedua yaitu justifikasi anggaran kegiatan. Bisa dilihat, ini contohnya mulai dari perlengkapan yang diperlukan itu apa saja, harganya berapa, mulai dari sewa kamera, lighting, kostum, dan lain-lain. Bahan habis pakainya itu volumenya berapa, harga satuannya berapa, dan nilainya berapa. Untuk perjalanan juga dimasukkan mulai dari survei lokasi, pengambilan gambar, dan seterusnya. Untuk lain-lain ini termasuk animasi, untuk video, serta editing dalam pembuatan video. Untuk lampiran yang ketiga ini susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Di sini sudah ada contohnya tabel susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Mulai dari nama, NIM, program studi, bidang ilmu, alokasi waktu, jam atau minggu setiap orang tugas. Di sini harus dilengkapi sesuai dengan anggota PKM. Dan terakhir yaitu surat pernyataan ketua pelaksana. Di sini ketua pelaksana harus menyatakan surat pernyataan dan mengisi format seperti ini. Dan jangan lupa di tantangan ini ada materi 10.000, serta jangan sampai tantangan di sini di-scan, harus tantangan basah. Dan perlu diperhatikan untuk surat pernyataan ketua pelaksana dicetak kemudian ditandatangani lalu di-scan full pack dan kemudian digabung dengan file PDF proposal. Untuk yang selanjutnya yaitu lampiran 5, gambaran kondisi futuristik konstruktif. Lampiran 5 ini disajikan dalam bentuk naskah cerita pendek dengan diagram dan gambar maksimum 3 halaman. Jadi di sini di lampiran 5 ini kalian harus membuat naskah cerita pendek dengan diagram dan gambar. Cukup sekian dari saya untuk menjelaskan pedoman program kreativitas mahasiswa SKIM PKM GFK. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.